Sistem integumen terbagi menjadi dua, yaitu kulit dan aneksa. Aneksa terbagi menjadi tiga, yaitu rambut, kuku, dan kelenjar. Anatomi kulit tersusun atas tiga lapisan utama. Yang pertama, lapisan epidermis atau kutikel. A. Stratum corneum atau lapisan tanduk. B. Stratum lucidum. C. Stratum granulosum atau lapisan keratohyalin. D. Stratum spinosum atau stratum malpighi atau apical cell layer. E. Stratum basale. Yang kedua, lapisan dermis atau corium, cutis vera, dan truskin. A. Pars papillare. B. Pars reticulare. Yang ketiga, lapisan subcutis atau hipodermis. Lapisan epidermis atau kutikel, stratum corneum atau lapisan tanduk. Yang pertama, lapisan kulit yang paling luar. Yang kedua, terdiri atas beberapa lapisan sel-sel gepeng yang mati. Yang ketiga, tidak berinti. Yang keempat, protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Yang kelima, terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. Stratum lucidium terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti. Protoplasma yang berubah menjadi protein atau elerdin. Hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum granulosum atau lapisan keratohyalin terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng, greni atau lapisan bulir padi, sitoplasma berbutir kasar atau keratohyalin, terdapat inti di antaranya. Juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum spinosum atau stratum malpighi atau apical cell layer terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisan yang paling tebal 0,2 mm. Sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin merupakan protein yang tidak larut air menjaga kelembapan kulit. Stratum basale. Lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis. Terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar. Terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Lapisan dermis atau corium, cutis vera, truskin berisi 3 jenis jaringan. Kolagen dan serat elastis, otot saraf, mendapat suplai darah dan saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Sensori aparatus, sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri. Terdiri dari 2 bagian, pars papillare, bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut, saraf, dan pembuluh darah. Pars retriculare banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, kolagen. Lab subcutis atau hipodermis merupakan kelanjutan dermis. Terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel lemak. Yang pertama, tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama tergantung pada lokalisasinya. Kedua, di abdomen dapat mencapai ketebalan 3 cm. Kelopak mata dan benih sangat sedikit dan fungsinya sebagai isolator panas bagi tubuh. Melanocyte mampu memproduksi pigmen coklat melani. Melanin dapat menyerap sinar ultraviolet atau UV. Sinar UV light berisi energi tinggi foton yang dapat merusak DNA mutasi. Melanin dapat mencegah kerusakan DNA, membantu mencegah kanker kulit. Adneksa kulit. Pertama, kelenjar kulit, yang kedua kuku, yang ketiga rambut, dan yang keempat organ sensoris. Adanya ujung saraf sensoris di dermis dan subcutis. Kelenjar pada kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin.
Yang pertama kelenjar ekrin, kelenjar kecil-kecil letaknya dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Sekret encer kurang lebih 1,0 liter per 24 jam. Udara panas dan kering kurang lebih 6 liter per 24 jam. Sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Fungsinya untuk pengeluaran keringat, pengaturan suhu tubuh. Yang kedua, kelenjar apokrin terletak lebih dalam, sekresi lebih kental, banyak terdapat pada aksila, areola mamae, pubis, dan saluran telinga luar. Fungsi belum jelas. Kelenjar sebasea atau kelenjar minyak terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsi memberi lapisan lemak bakteriostatik, menahan evaporasi. Masa remaja kelenjar sebasea lebih produktif. Rambut terdiri dari akar rambut dan batang, diproduksi oleh folikel rambut dan menutupi hampir seluruh permukaan tubuh. Selanjutnya, siklus pertumbuhan rambut. Yang pertama, fase anagen atau pertumbuhan yaitu 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0,35 mm per hari. Yang kedua, fase telogen atau istirahat beberapa bulan. Yang ketiga, fase katogen, fase di antara kedua fase. Yang keempat, pada saat 85% mengalami fase anagen, 15% mengalami fase telogen. Selanjutnya, kuku. Yang pertama, bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. Yang kedua, akar kuku, bagian yang terbenam kulit jari. Yang ketiga, badan kuku, bagian di atas jaringan lunak ujung jari. Yang keempat, tumbuh 1 mm per minggu. Dan yang kelima, fungsi, melindungi jari tangan. Selanjutnya, fungsi kulit. Yang pertama, fungsi proteksi. Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis, misalnya tekanan gesekan, getarikan, gangguan kimiawi, terutama yang bersifat iritan lisol, karbol, asam dan alkali kuat, gangguan yang bersifat panas radiasi, sengatan UV, gangguan infeksi luar, kuman atau bakteri, jamur. Hal di atas terjadi karena adanya bentalan lemak, tebalnya lapisan kulit, dan serabut jaringan penunjang yang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisik. 2. Fungsi absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air memungkinkan kulit untuk mengambil bagian pada fungsi respirasi. 3. Fungsi ekskresi. Kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh, NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Sebum yang diproduksi melindungi kulit, juga menahan evaporasi air yang berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering. Produksi kelenjar lemak dan keringat di kulit menyebabkan keasaman kulit pada pH 5-6,5. 4. Fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan Ruffini di dermis dan subkutis. Terhadap dingin diperankan oleh badan Krause yang terletak di dermis. Badan taktil Meissner terletak di papila dermis, berperan terhadap rabaan. Terhadap tekanan diperankan oleh badan Vater-Pacini di epidermis. Selanjutnya yang kelima, fungsi pengaturan suhu tubuh. Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot atau kontraksi pembuluh darah kulit. Kulit kaya akan pembuluh darah sehingga memungkinkan kulit mendapat nutrisi yang cukup baik. Yang keenam, fungsi pembentukan figamen. Jadi di bawah ada beberapa. Yang pertama, sel pembentukan figamen atau melanosit terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi saraf. Yang kedua, jumlah melanosit menentukan warna kulit ras maupun individu. Yang ketiga, warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh figamen kulit, melainkan juga oleh tebal tipisnya kulit reproduksi AB, oksi AB, dan keratain. Lanjut yang ketujuh, fungsi keratinasasi. Sel pembentukan figamen atau melanosit terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi saraf. Proses berlangsung 14-21
ARI sebagai perlindungan terhadap infeksi secara mekanisme fisiologi. Yang kedelapan, fungsi pembentukan FIT-D dengan pengubah 7-hidroksi kolesterol dengan bantuan sinar matahari.